Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam kita mulai warahmatullahi perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing berdoa mulai. Doa selesai. Mohon maaf atas keterlambatan ya. Jadi baru bisa mulai jam 18.40 seperti itu. Dan ini wajah-wajah lama ya. Sudah pernah bertemu Buyut sebelumnya. Mungkin masnya yang belum pernah ketemu saya ya. Oke, terus yang online ini saya cek Simaka dulu siapa aja mahasiswanya gini. Saya Teknologi desain. Oh iya, tetap yang dulu tidak ada perubahan. Oke, gimana kabarnya? Dingin, dingin banget nggak? Nggak. Kalau dingin semuanya dingin kayaknya ya. Apalagi hujan ya. Bentar ya. Bu Yuyun absen dulu. Sementara untuk yang online, halo, yang Halo, online. Ya, Bu. saya absen dulu ya, Mas ya dan Mbak. Baik, Bu. Oke. Atalia ada, Ataila Hadir, Bu. hadir. Afril, Randy, Randy ada, Kurnia, halo Mbak Kurnia. Itu ada Mbak Kurnia. Oke ya. Maharani, eh, Rival dan Hadir, Bu. Ambarsari, Hadir Ibu. Supriyanto, Hadir, Bu. Tobias Alif, Hadir, Bu. Yolanda Dwi Gita, Yolanda, Zara. Hadir Bu. Oh ini ada 2, 6, 2. Oh ini mungkin yang masih kayaknya. Namanya siapa Mas? Jangan. Vincentius Krishna. Oh ya. Kalau Bernardus nggak ada. Katanya sama juga kan? Oh enggak ya. Itu sama ya. 23. Dari mana? Oh gitu. Satu sekolah. Angkatan 23. Vincentius Krishna. Panggilannya siapa Mas? Vincent. Vincent. Kalau ada Vincent ada Desta ya. Yes. Desta kemana Desta Mas? Aku nggak kelihatan. Oke. 2000. Mas Mata Boyan. Nggak ada yang. Mata Boyan. Ya. Kok izin? Belum saya lihat. Anesta, Chandra, Ajarani, Mediani,
Mazril. Satunya siapa ya Mas ya? Dulu. Iya, kemana? Oh cuti. Hmm. 7 kok ya dulu ya. Oke, jadi kita ini pertemuan pertama ya di periode kedua. Ini ada mata kuliah yang namanya metodologi desain. Ada yang tahu di sini apa itu metode? Metode adalah, ada yang tahu nggak? Pernah nggak membaca sesuatu atau mungkin buku atau mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan kata metode? Ada atau tidak di sini? Atau tidak pernah sama sekali? Proses? Misalnya apa lagi? Selain proses, bentar ya. Metode. Metode. Oh, tadi proses. Terus apa lagi, Mas? Cara ya. Kalau metode itu hubungannya sama cara. Di- Mungkin di dalamnya ada prosesnya ya. Jadi kalau metode itu adalah sebuah cara. Jadi cara pemecahan masalah berarti memakai metode apa memecahkan masalah tersebut. Simpelnya seperti itu. Untuk yang pertama kali, Bu Yun akan menyampaikan materi pengantar dulu ya. Pengantar. Loh, suaranya kok turun ya? Jadi mencolok sekali. Warnanya turun. Maaf ya, mungkin terlalu terang kayaknya pengaturan monitornya. Mungkin, Bu Yun nggak tahu. Gimana sejauh ini kalian mendapatkan materi? Yang paling sulit apa? Materi tentang apa? Kalau praktek kan sudah menjalani nirmana, apa lagi? Berbentuk. Apa lagi, Mbak? Mata kuliah prakteknya. Hah? Ilustrasi dasar. Yang paling sulit yang apa? Kalau prakteknya. Ketiga, teori ya. Sama siapa dosennya? Oh, Pak Faldi. Di periode satu kemarin. Oke, oke. Karena sedikit filsafat, kefilsafat, filsafatan ya. Itu. Oke, langsung aja ya. Oke, settingan. Jadi, sama udah tampak ya di situ share screen-nya. Sudah, Bu. Sudah. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah metodologi desain ini memfokuskan pada metode khusus ya, yang digunakan oleh mahasiswa di KP untuk suatu pengkajian atau penelitian dan penciptaan karya. Jadi eh, ini kita jalannya dari DKV dulu aja ya, biar nggak bingung. Jadi kalian kan DKV. Nah, di sini ada oh, enggak, ada pengkajian
Pengkajian, kalau pengkajian itu hubungannya sama penelitian ya. Penelitian, terus ada jurnal ilmiah, intinya tentang hal-hal yang bisa ditulis ya. Kemudian ada penciptaan. Nah, kalau penciptaan berarti kalian membuat karya atau produk seperti itu. Jadi, apa sih tujuannya metodologi desain ini? Saya katakan tadi metodologi itu adalah tentang cara ya. Saya tulis kembali. Metodologi. Nah, metode. Metode sama dengan cara. Kalau metodologi berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara, karena di situ ada metodologi desain, jadi pembelajaran untuk masalah desain. Kemudian saya tulis di bagian kedua, metodologi dalam DKV bisa berupa tahapan riset, brainstorming, sketsa, eksekusi desain, hingga evaluasi lengkap dengan alasannya. Jadi lebih ke bagaimana cara kalian mendapatkan data-data yang akan kalian teliti atau kalian jadikan sebagai sumber untuk ide penciptaan. Gitu. Jadi ada yang di sini itu mata kuliah metodologi penelitian. Jadi secara khusus nanti membahas tentang bagaimana cara kalian menuliskan karya ilmiah ya. Jadi kan ada kajian, ada penciptaan yang harus ditulis untuk diterbitkan sebagai jurnal ilmiah gitu ya. Jadi kalau metodologi penelitian itu ada tahapan-tahapan menulisnya, tapi kalau di metodologi desain ini lebih ke cara untuk mendapatkan data seperti itu. Jadi tidak hanya data saja sih, gitu ya. Jadi cara untuk eh, solusi pemecahan masalah dalam DKV. Seperti itu. Cocoknya bagaimana? Bisa riset, brainstorming, sketsa, eksekusi desain, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan ya, karena ini masih pengantar jadi gambaran besar aja dulu. Sampai sini ada yang bingung untuk ini saja. Hah? Kalau eh, tidak tidak melakukan praktek memang sedikit susah. Karena secara teori kalau dibayangkan aja maksudnya apa sih? Gitu pasti. Gitu ya. Jadi ada metodologi desain sendiri, ada metodologi penelitian. Ada yang pernah mendengar kata kualitatif, kuantitatif gitu enggak? Atau membaca mungkin kualitatif, metode kualitatif, metode kuantitatif pernah? Pernah. Biasanya di jurnal-jurnal pernah ya. Sesekali mungkin kalian eh, membaca mungkin ya. Pertanyaan membaca tentang misalkan penelitian ini didapatkan dengan data yang diolah secara kualitatif atau kuantitatif dengan angka-angka dan seterusnya. Yang online, apakah ada pertanyaan untuk ini dulu, untuk metodologi desain secara umum ya. Jadi ada pengkajian, masuk dalam penelitian, kemudian ada penciptaan karya desain. Kalau kalian lebih condong kemana sih sebenarnya nantinya di semester berapa berarti? 7 ya? 7 8. Kan itu sudah masuk kayak skripsi gitu kan ya. Lebih condong untuk penulisan karya ilmiah atau membuat karya seperti itu. Belum tahu. Jenengan tertarik di apa, Mbak? Membuat karya ya, berarti ciptaan. Ya. Hanya saja seperti ini ya, dalam metodologi desain itu, karena misalkan banyak yang memilih penciptaan. Nanti kalian harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat seperti itu. Misalkan dari mana ide ini berasal. Seperti itu. Jadi apa pembeda karya ini dengan karya sebelumnya. Terus, eh, yang diaplikasikan teori apa itu bisa diuji dalam ya ilmiah pun penciptaan ya. Jadi tidak tidak hanya pengkajian saja yang memakai teori penciptaan pun juga memakai teori seperti itu. Ya agak sedikit
bisa diterapkan teori estetika mungkin masukkan di situ. Karena gitu sifatnya. Kalian selain mendapatkan mata kuliah estetika apalagi yang sudah dijalani? Ya, visual identity, terus apa lagi? Yang teori ya, sifatnya yang teori. Apresiasi desain itu sudah termasuk latihan ya, identifikasi karya seperti itu. Nah, itu termasuk latihan untuk langkah-langkah penelitian, baik itu kalian akan mendapatkan ide dulu, ingin meneliti apa, itu nanti bisa dipecahkan melalui yang namanya metodologi desain. Penerapan teori estetika bisa digunakan untuk penciptaan dan pengkajian karya desain komunikasi visual. Itu ya. Saya lanjut, karena di matkul Meddes ini, kalau periode, kalau kelas setiawan, MF online kan hanya 7 kali pertemuan. Jadi ini ada 8, nanti yang 1, 2 saya gabung hari ini, kecuali inovasi. Inovasi saya masukkan di ketiga. Di kedua, maaf ya, di pertemuan kedua. Jadi yang 1, 2, yang itu, yang pengenalan dasar materi kan ini. Dan yang kedua, nanti saya lanjutkan eksplorasi desain, terus minggu depannya inovasi. Seperti itu. Ya, di sini kan ada 8. Jadi nanti saya coba untuk bagi, karena kalau di reguler itu kan ada 14, jadi bisa satu-satu, materi bisa satu-satu, dan dalam prakteknya bisa dilakukan 3 minggu untuk konsultasi hasil yang akan ditulis gitu. Tapi kalau di sini untuk menuliskan infonya ya yang kurang ya. Jadi nanti kita bisa ganti dengan diskusi dengan penelitian orang yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Kalau yang di visual sendiri kalian membuat tugas apa? Visual sendiri sama siapa ya, Ki? Iya, buat itu. Oke, semua sama tugasnya. Ya, nanti kita coba cari cara supaya kalian tidak terlalu susah untuk latihan membuat karya ilmiah gitu aja ya. Supaya paling enggak kalian mengerti tahapan-tahapannya aja. Jadi saya bantu untuk mempermudah kalian memahami, kemudian tapi juga bisa mengaplikasikan gitu. Kalau nggak diaplikasikan, nggak tahu nanti soalnya. Bisa. Jadi kita nanti belajarnya melihat karya orang lain dulu ya. Setelah melihat karya orang lain, baru yang nanti coba-coba akan membuat eh, satu rumah, satu rumusan masalah dari ide kalian, apa sih yang ingin kalian teliti gitu aja. Jadi tidak sampai kalian membuat pembahasan. Kalau di sini ada saya tulis pernah menyusun pembahasan pada karya ilmiah, itu mungkin saya ajarkan untuk susunannya saja bagaimana. Itu ya, jadi tidak bahasa nggak cukup bagi kalian. Itu karena bentur pekerjaan juga ya. Oke, oke, oke. Ini Mas Tobias cosplay dari apa ini? Jadi Blonde, Bu. Oke. Terus ini nanti yang inovasi desain masuk di pertemuan minggu kedua ya. Minggu ketiga masuk di yang nomor 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 ini saya gabung di pertemuan ketiga. Jadi ini agak sedikit padat. Nanti kita diskusinya dimulai pertemuan kedua saja dibagi-bagi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada presentasi, itu nanti dibagi. Jadi tidak untuk hari full itu semua presentasi gitu aja. Mungkin kalau tugasnya nanti cari jurnal aja dari yang sudah pernah ditulis, kemudian membuat brainstorming, pernah mind mapping, sudah pernah membuat mind mapping. Kalau brainstorming sudah paham ya? Belum juga? Hah?
lupa. Jadi seperti ini ya, spesialis biar sekalian, Mas. Kalian pernah membuat seperti ini enggak? Ini kan ada sesuatu di sini, misalkan di kafe, dan dicabang-cabangkan membuat apa? Di sini ada fotografi, kemudian apa lagi? Ilustrasi. Nah, ini mind mapping ya, jadi nanti dicabang-cabangkan. Ini hanya contoh kecil aja ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Mungkin kalau yang online, ini nggak bisa lihat papan tulis ya, Mas ya. Ya, halo. Halo yang kelas online. Ya, Bu. Nggak bisa lihat papan tulis ya, Mas ya. Eh, Jelas s- nggak? Burem Sedikit. gitu. Burem, betul. Iya. Oke. Kemudian untuk masalah-masalah riset yang umum pada DKV, nanti pertemuan ketiga, dan identifikasi masalahnya apa. Kalau masalah riset yang umum itu biasanya dari studi kasus ya. Jadi hal-hal apa saja sih yang sudah kalian pernah temui di lingkungan sekitar ya tentunya. Ada masalah apa di situ dalam DKV itu pasti kalian sudah menemui. Sekarang kan sudah semester berapa? Tiga ya. Kemudian di pekerjaan kalian mungkin yang ada hubungannya dengan DKV-an ya. Biasanya ada masalah apa nanti bisa diidentifikasi itu. Jadi bisa dijadikan untuk masalah-masalah riset ya berdasarkan dari hasil studi kasus seperti itu. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, jadi kalian harus bisa merumuskan masalah pada karya ilmiah untuk penulisan aja ya, buat tiga rumusan mungkin atau dua saja. Buat pertanyaan itu susah loh, tidak segampang apa yang kita kira. Nanti jawabannya ya. Itu. Kemudian menyusun pembahasan nanti Bu Yun akan coba bantu kalian cara susun saja ya. Jadi tidak membahas, tidak membuat pembahasan tapi kita mempelajari milik orang lain saja. Kemudian strategi pengumpulan data. Jadi bagaimana sih cara untuk mengumpulkan data itu? Biasanya bisa dicapai dengan apa? Kalau orang penelitian itu selain observasi, cara apa? Mendapatkan data dalam penelitian, survei sama dengan observasi dengan cara apa? Wawancara mungkin ya. Nah, gitu. Kalau mungkin harus berhubungan dengan orang banyak, berarti harus pakai apa? Kuesioner gitu ya, mengisi. Jadi banyak sekali strategi untuk pengumpulan data dalam menyusun karya ilmiah. Kemudian yang kedelapan, rancang proposal penelitian dan prototipe draftnya. Ini kalau di kelas reguler, ya sebatas rancang proposal saja sampai membuat sketsa. Jadi tidak membuat prototipe dalam artian misalkan membuat produk, dia membuat produk dalam ukuran kecil tidak ya. Seperti itu, hanya sebatas pada sketsa saja. Ini nanti akan saya terus ingatkan ya untuk bahasan mata kuliah ini di awal, jadi supaya kalian tidak lupa apa yang harus kalian pelajari nanti di pertemuan 2 sampai 7. Mau ada UTS nggak? Maaf, mau ada UAS nggak? Ada tugas proyek berarti nggak UAS ya? Gimana? Atau mau bikin karya tulis aja? Maksudnya menjawab soal aja, gitu sih. Kita sepakati aja. Nah,
Tugas tulis itu diketik, tidak tulis tangan. Kalian sudah pernah menulis apa di sini sampai semester ini? Buat laporan apa gitu sudah pernah nggak? Wawancara sama seniman. Oke, kalau wawancara sama seniman itu pasti sudah kalian lakukan ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai objek penelitian sih. Itu. Ditulisnya dalam bentuk apa laporannya, seperti apa isinya. Oh gitu. Yang terus diaplikasikan menjadi apa ini kebanyakan? Video, poster. Oke. Oh, jadi ini sedikit kurang ya, kurang memenuhi untuk data yang dijadikan untuk tugas proyek dalam metodologi desain ya. Untuk wawancara seniman itu sebenarnya bisa dijadikan riset penelitian ya, karena itu hubungannya nanti kan sama pengalaman estetika ya, pengalaman estetis, proses estetis ya, kalau seniman. Apa ya? Kayak mau ikut kuliah. Ya aja. Tapi, oke, kayaknya sudah masuk 11. Atau mungkin di sini milih yang di depan ya. Oke. eh Buyun atau Raja dulu ya. Saya maunya itu kalian ngerti, tapi juga tidak memberatkan kalian, gitu loh. Ya, tugasnya seperti itu saja. Karena kan ini masuk sebenarnya mata kuliah yang sangat padat ya. Dalam misalkan katakanlah identifikasi masalah saja itu sudah proses panjang. Kemudian apalagi menyusun pembahasan karya ilmiah. Jadi kalau mungkin kalian nanti pada akhirnya dituntut untuk menulis, berarti kan kalian harus melakukan praktek. Nah, setidaknya kalian bisa menuliskan apa sih masalah-masalah yang ada di DKP itu, seperti itu. Kemudian bagaimana cara memecahkannya itu saja. Mungkin nanti bisa saya batasi untuk kalau memang tidak puas, saya batasi untuk tugasnya supaya dikumpulkan data aja untuk penelitian yang ingin kalian lakukan atau penciptaan yang ingin kalian buat seperti itu. Jadi nanti saya sesuaikan aja ya. Kalau saya mending nggak ada UAS, jadi tugasnya proyek aja berkelanjutan seperti itu. Setiap kali pertemuan nanti dikumpulkan kayak desain elementer ya, kayak Nirmana. Jadi nanti di akhir udah tinggal mengumpulkan satu itu aja. Atau mungkin kalau membuat karya tulis bisa di print kecil aja ya mungkin ya di ukuran B5 apa A5? A5 ya segitu aja mungkin nanti. Jadi untuk cari simpelnya aja ya Mbak ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada 11 slide. Cukup masih lama sekali ini. Jangan bosan ya. Atau sudah ngantuk. Ini yang bekerja siapa aja nih? Semuanya. Wah, Mas kerja nggak? Sakit. Sakit, tapi kuliah. Nggak, nggak apa-apa. Oh, rawat jalan. Enggak, kita bos. Ini ya, ya. Jangan sampai ya. Karena ini cuacanya juga sedikit membuat badan kamu sedikit ngedrop ya, nggak sakit. Oke, jadi hasil yang diharapkan dari mata kuliah ini satu, mampu mengimplementasikan teori yang telah disampaikan. Jadi benar-benar secara teoritis dipahami, kemudian bisa diterapkan gitu ya. Tujuannya untuk mencari solusi atas masalah-masalah desain ya. Kemudian mampu menganalisis dan menerapkan ide, ya.
media, dan teknik karya desain berdasarkan metode perancangan yang sistematis berdasarkan penalaran dan pengalaman. Jadi gitu ya, menganalisis dan menerapkan ide yang paling penting. Ide, media, teknik karya desain. Kalau dalam mata kuliah estetika itu mempelajari proses estetis, pengalaman estetis, terus apa lagi? Udah seni, ya. Setidaknya kalian sudah punya gambaran ya kalau penelitian. Cuman estetikanya yang dibahas itu tentang seni secara luas atau karya desain komunikasi visual. Seni secara luas ya. Jadi kayak lukisan dua dimensi, lukisannya siapa, gini gitu ya penjabarannya. Oke, karena kalian di kafe, jadi ya mau nggak mau nanti ceknya yang dianalisis harus tentang desain komunikasi visual supaya lebih aplikatif dan tidak bingung nantinya di akhir gitu ya. Tiga, mampu mendesain, merancang, menyusun, serta menghasilkan suatu laporan karya ilmiah. Jadi, baik yang sifatnya pengajian maupun penciptaan, nanti kalian harus mampu yang ketiga ini ya, mendesain, merancang, kemudian menyusun serta menghasilkan suatu laporan karya ilmiah. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih kok harus dilaporkan secara ilmiah? Gitu. Ada yang tahu nggak? Kalian kan dari ranah akademisi ya, ajari desain dalam lingkup akademisi ya. Jadi kalian itu harus bisa setidaknya mempertanggungjawabkan apa yang kalian buat secara ilmiah. Itu makanya apa sih bedanya pengalaman dari orang-orang yang ada di dalam eh, ranah komunikasi visual, misalkan dari pengalaman kerja aja ya. Pengalaman kerja kan jenengan-jenengan sudah bekerja semua. Dan mungkin di bidang desain komunikasi visual juga ya. Kalau Mbak Azharani tetap di mana kerjanya sekarang? Oh, tetap situ ya. Ya mungkin masih mencari pengalaman lain ya. Tapi kalau sudah masuk di pengalaman-pengalaman yang di bidang desain komunikasi visual, mungkin bedanya nanti dengan yang dia dari akademisi ini, bedanya dia apa nanti untuk mencari pengalaman. Jadi kan ada yang dia berpengalaman hebat sekali dalam di kafe, tapi dilakukan dengan cara bekerja. Ada yang dia hebat sekali di DKV karena dia masuk dalam pendidikan desain komunikasi visual. Jadi apa nanti? Bedanya di situ apa? Kira-kira. Dari akademisi dan dia berpengalaman dalam pekerjaan. Bedanya apa biasanya? Pengaplikasiannya mungkin karena dari ranah akademisi ya. Jadi sedikit logiknya main ya. Jadi nggak ngawur ya. Nah itu makanya ada pertanggungjawaban secara ilmiah itu seperti itu. Jadi kalau kalian ditanya, kenapa kalian membuat ini dan itu pasti ada hanya ya. Tidak karena saya senang atau tidak karena saya suka. Jadi tidak sebatas itu saja. Seperti itu. Kalau data tertib sudah ya seperti ini. Kemudian untuk penilaian masih sama. Jadi kalau diakumulasi jumlahnya 100, karena ini kalian tidak ada UTS, maka 100 ini diambil dari tugas, UAS, dan presensi saja. Kalau presensi tetap 10 ya. Jadi untuk tugas 40, UASnya 50 seperti itu. Jadi kalau diakumulasi 100. Terpal nilainya seperti ini ya. Masih ingat ya. Kemarin puas nggak dengan nilainya di periode satu? Sudah keluar belum? Belum ya? Kan masih baru puas kemarin ya. Oke, seperti itu. Materi satu ya. Kita jeda dulu. Ngobrol dulu. Ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau tidak saya lanjutkan. Karena kalau pertama kali gini ya kayak orang mendongeng saya. Mau nggak mau. Jadi jangan ngantuk ya. Kalau kalian ngantuk wah bahaya nanti. Oke, yang online
Mas Rivaldan, Mbak Zara, Mbak Sekar, Mas Tobias, kemudian Mas Supriyanto. Ini apa kabar, Mas? Baik, Bu. Baik, 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 Bu. oke. Baik, Bu. Lagi kerja atau di rumah semuanya? Lagi pusing, Bu. Lagi pusing, Masih di tempat browsing. kerja, Bu. Pusing atau browsing? Pusing ya? Pusing mikirin apa ini? Tugas, Bu. puas Ibu. Tugas. Baru masuk periode 2 udah pusing ya. Mikirin tugas. Oh, gitu ya? Jadi hutang. Hah? Oh, gitu. Ini sedikit curhatin ya kalian ya. Tapi saya belum memberikan tugas loh ini ya. Jadi jangan pusing. Nanti kok tiba-tiba aduh pusing ini nanti. Jangan ya, jangan seudon dulu sama saya. Oke, 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 oke. Deadline jam Saya lanjut ya. 12, Bu. Hah? Gimana, Mas? Dead- Deadline jam 12 hari ini, Bu. Ya. Apa ini, Mas? Deadline itu apa? Dinyalakan komnya. Kok? Deadline apa sampai jam 12? Deadline apa, Mas? Estetika, Bu. Oh, estetika. Iya. Semangat Mas Supri. Ya, sabar aja ya. Nah, nanti kalau sudah dilewati, pasti enak kok. Oke, lanjut. Metode dan metodologi ini dua perkara yang beda ya, karena di sini ada pakai duologi, metode dan logik sebenarnya seperti itu. Kemudian ada metode. Nih, saya tuliskan di sini metode bisa kalian baca ya. Nanti saya bagi, karena kalian bisa akses dengan video. Bisa. Nggak bisa ya kalau MF ya. Berarti saya kirim aja ya materinya. Kalau metode itu langkah atau cara praktis yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tadi saya katakan gitu ya, metode itu sama dengan cara. Biasanya kan ada eh, metode baca cepat gitu ya. Namanya seperti apa. Kemudian apalagi yang biasanya pakai kata metode ya, metode pembelajaran mungkin ya. Itu banyak sekali sebenarnya kata-kata yang digunakan untuk menerangkan langkah atau cara menggunakan metode. Jadi metode dalam penelitian bisa berupa wawancara, observasi, atau eksperimen. Seperti yang Beliau katakan tadi, kemudian kalau metodologi, itu ilmu atau kajian tentang metode. Jadi membahas mengapa suatu metode dipilih, misalkan tadi ada metode kualitatif, kuantitatif, campuran. Jadi kenapa kalian memilih kuantitatif dalam penelitian kalian, alasannya apa? Karena data yang bisa didapatkan, misalkan kalau wawancara kan penjabarannya melalui kata-kata saja ya. Jadi pengolahan datanya lebih enak. Di situ tuh bisa dijelaskan bagaimana penerapannya serta kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan memakai metode kualitatif dalam penelitian ini adalah seperti ini, ya. Misalkan kalian baca jurnal nanti, kalau Bu Yuyun misalkan gini, Bapak cari jurnal dengan topik inovasi gitu ya. Biasanya ada kata kunci atau keyword, kita baca. Nah, itu kan biasanya ada misalkan desain komunikasi visual, kemudian inovasi, eksplorasi, atau mungkin branding, atau fotografi, dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa cari tahu di situ kata kuncinya apa, topiknya apa yang dibahas di situ. Kemudian eh, bisa dibaca di abstrak. Mungkin eh, penelitian ini menggunakan metode apa. Tuh, nanti mungkin kalau sampai di rumah atau besoknya lagi ya, kalau sempat nggak ngapa-ngapain gitu, coba ngetik di HP ya, cari jurnal desain komunikasi visual, nanti keluar apa saja. Kalian baca sekiranya satu aja judul yang kalian tarik di situ.
gitu ya. Jadi nanti pahami abstraknya aja, dipahami, coba dibaca. Jadi supaya kalian nanti mendapatkan mata kuliah metodologi desain ini istilahnya nyambung gitu ya. Karena abstrak itu kan hanya ditulis paling enggak 15 kalimat itu sudah sangat penuh ya kalau abstrak. Bahkan ada yang cuma 8 kalimat karena di situ biasanya isinya ada yang mencantumkan metodologi yang dipakai, ada yang tidak. Seperti itu. Makanya nanti kalau kalian penelitian, saran saya harus dibaca saran dari si peneliti. Biasanya gini, saran untuk peneliti selanjutnya, jadi untuk menutup kekurangan penelitian ini, maka perlu dilanjutkan penelitian bla 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 bla. Jadi kalian bisa melanjutkan penelitian orang tersebut seperti itu. Jadi mengambil caranya di situ ya. Gitu. Ada yang bingung? Belum bingung. Atau sudah bingung? Gitu ya. Kalau tidak paham, coba utarakan apa yang ini di pikiran kalian bunda buntu atau ya jangan diem aja nanti komunikasinya cuma satu arah kan nggak enak ya Mas Yo ya nggak Mas iya kalau kalian di Nirmana kan mengerjakan praktek saya tahu ya tapi kalau kayak di sini kalian tidak menulis dan tidak berbicara saya tidak tahu kalian bagaimana seperti berapa apa Hah? Kalau diem aja gimana berarti ya nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Mungkin kalau kalian diam, terus kalian menulis, saya bisa tahu ya, tulisan kalian bagaimana dalam artian isi pikiran kalian itu apa sih, kan bisa diungkapkan lewat tulisan. Tapi kalau misalkan kayak presentasi atau mungkin saya suruh bertanya atau menjawab pasif-pasif aja, ya saya nggak tahu gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di awal. Daripada nanti misalkan mengerjakan tugas nih, kalian tidak ngerti, oh busnya sini metodologi ini, gitu ya. Ya jangan ada kebingungan seperti itu ya. Ada apa di sebelah kiri? Iya, nggak apa-apa, wis ya memang gitu. Oke, metodologi dalam penelitian. Masih kepikiran? Sebelah kiri. Oh, kalau dari kalian sebelah kanan ya. Ya, jangan kepikiran. Nanti anu, anu atau una ya. Oke, saya lanjutkan. Metodologi dalam penelitian. Satu, menjelaskan pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian. Nah, sekali ya. Jadi ada kata apa saja, apa saja tadi. Metodologi, kemudian pendekatan sekarang. Apa tadi? Observasi, wawancara, eksperimen. Banyak sekali kan kata-katanya yang harus bisa kalian pahami. Kemudian pendekatan ini pendekatan apa gitu ya. Kalian belum tahu ini Mas Ian. Dua, bagaimana teknik pengumpulan data analisis. Tekniknya bagaimana dalam mengumpulkan data itu. Kemudian alasan pemilihan metode. Jadi kenapa peneliti memilih metode kualitatif daripada kuantitatif itu apa? Kayak yang Bu Yun katakan tadi di sini. Jadi kelebihan dan kelemahannya disampaikan di situ ya. Kemudian bagaimana cara menerapkannya. Seperti itu. Kemudian ada metodologi dalam DKV ini secara khusus ya. Jadi metodologi bisa berupa tahapan riset. Jadi tahapan ya, tahapan dalam penelitian kemudian bisa dilakukan dengan riset, brainstorming, sketsa, eksekusi desain hingga evaluasi lengkap dengan alasannya seperti itu. Kalau belum masuk praktek nanti sulit dibayangkan ya. Apalagi kalau kalian sudah masuk di metodologi penelitian, itu akan sedikit lebih rumit. Maaf ya, belum saya silent. Oke,
Kemudian aspek-aspek penelitian desain komunikasi visual. Jadi aspek karya visual. Pertama, analisis terhadap karya desain itu sendiri termasuk penggunaan elemen estetika. Main lagi, estetika lagi ya. Ini masih melekat gitu ya. Jadi mulai kalian kan dari Nirmana ya. Nirmana, kemudian materi estetika itu nanti melekat sampai di semester 8 akhir gitu ya. Karena kalian masih ingat nggak elemen-elemen desain itu apa saja di sini? Masih ingat garis, titik, warna itu ya? Masih dibahas nanti di identifikasi karya ya, dan lain-lain seperti itu dan seterusnya. Kemudian tipografi sudah ya? Dapat ah, dapat tipografi akan semakin memudahkan kalian untuk menganalisis karya seperti itu. Kemudian di sini ada 3 aspek yang bisa diteliti ya. Jadi karya visual, membuat karya, ada audiens. Jadi di sini itu bisa dijadikan sebagai objek penelitian semua ya, gitu ya. Jadi kalau jenengan sudah pernah wawancara dengan seniman, berarti itu apa aspeknya? Aspek pembuat karya, betul. Jadi mempelajari proses kreatif, kemudian pemahaman desainer dalam menerjemahkan idenya ke dalam karya visual. Ini karyanya seniman siapa yang diwawancarai? Senimannya ya? Ya sama atau beda? Harus beda. Oh, gitu. Coba satu aja contoh siapa yang mewawancarai siapa karyanya apa? Mak Mazul. Bukan suka kan? Mas, itu satu kata nanti. Ayo, silakan. Mazul wawancara siapa kemarin? Ya, tapi masih, istilahnya masih di bidang seni ya, seni secara umum. Maksudnya melukis ya, tidak desain komunikasi. Yang di kafe, seniman, desainer, ada wawancara. Oh gitu. Oke, oke, oke. Seperti itu ya. Ya, setidaknya kalian sudah ada pengalaman ya. Jadi untuk aspek penelitian desain komunikasi visual itu, kalau misalkan wawancara dengan seniman, berarti itu ada aspek membuat karya ya. Jadi pemahamannya dalam menerjemahkan ide ke dalam karya itu bagaimana. Kalian coba menggali dengan cara wawancara ya, mendapatkan data. Nah, seperti itu kan sudah masuk melakukan penelitian ya, riset gitu. Untuk yang kelas online, apakah kalian juga melakukan wawancara dengan seniman? Iya, Bu. Iya, coba ceritakan Iya, Mas, Bu. wawancara dengan siapa, kemudian karyanya apa? Kalau saya baru tadi siang, Bu. Nama Baru tadi senimannya itu, siang, ya, nama senimannya Erik Pradana, Bu. Seorang pelukis. Ya udah, ini sih, Bu. Udah ngikutin pameran-pameran kayak gitu, luar biasa, Bu. Terus lukisannya itu juga mahal-mahal. Udah desainnya sampai apa Mas? ke Jep- Aliran lukisannya lukisannya itu apa gayanya? abstrak, Bu. Abstrak. Lebih ke abstrak. Iya, Oke. Kayak karyanya Avandi gitu enggak? em, karyanya Avandi belum lihat kalau saya, Bu. Almarhum ya, Avandi ya. Oke, itu ya. Jadi Iya. tidaknya kalian sudah pernah melakukan penelitian di mana aspek pembuat karya. Jadi pembuat karya ini kan bisa kreator, bisa seniman, bisa desainer gitu ya. Jadi macam-macam. Oke, saya lanjutkan. Di materi kedua itu.
Sudah selesai. Sekarang saya buka di bentar, materi 2 eksplorasi. Oh iya, warnanya turun. Oke. Nah, jadi tadi kan Bu Yun menuliskan untuk mendapatkan ide atau dalam metodologi desain kalian bisa melalui yang namanya pencarian ide melalui brainstorming ya. Jadi brainstorming itu adalah sebuah cara untuk kalian bisa mengerucutkan pikiran-pikiran kalian yang sangat banyak itu satu gagasan yang akhirnya bisa kalian simpulkan nanti apa yang bisa diteliti dan bagaimana pemecahannya seperti itu. Jadi tidak hanya brainstorming itu tidak hanya dilakukan satu orang saja ya, jadi bisa berkelompok. Jadi misalkan ini membuat brainstorming karena idenya kan banyak ya, kalau orang 6 orang ya, jadi bisa ditulis satu-satu nanti diambil satu yang ini ada yang namanya sebentar, ada yang namanya hmm, udah. Sudah tampak ya di situ ya. Kayak yang namanya eksplorasi. Jadi eksplorasi itu kalau kalian pernah dengar atau membaca kata Dora the Explorer ya. Pernah? Pernah kan? Jadi film Dora itu sebenarnya tentang apa sih? Dora the Explorer. Tentang apa? Petualangan ya. Jadi kalau orang berpetualangan itu sebenarnya dia ngapain sih? Ngapain, Mbak? Jalan. Terus ngapain lagi? Mencari sesuatu. Explore ya. Explore. Bentar. Kalau kalian pernah mendengar kata eksplorasi, tadi mencari sesuatu ya. Terus apa lagi? Mencari sesuatu. Selain mencari sesuatu, eksplorasi, kira-kira apa? Bereksplorasi. Kalau Dora di Explorer itu melakukan petualangan, dia berarti yang mencari sesuatu seperti itu. Iya, si Dora mencari sesuatu seperti itu dalam eksplornya. Hah? Ya enggak? Nah, tapi kalau eksplorasi dalam desain komunikasi visual, berarti kalian mencari apa? Setidaknya mencari ide ya. Nah, gitu. Jadi kalau eksplorasi dalam desain komunikasi visual itu yang jelas dia ya mencari sesuatu juga. Tapi apa sih sesuatunya? Ya bisa ide, bisa konsep ya, bisa gagasan gitu. Jadi kalian melakukan eksplorasi. Eksplorasi misalkan kalau di kafe mau penciptaan ya, berarti eksplorasi tentang bentuk. Kemudian pokoknya yang berhubungan dengan visual ya. Visual itu masuknya bentuk, kemudian warna, lagi macam-macam ya, seperti elemen-elemen desain pada prinsip pembentuk dasar seni rupa juga ya. Tuh. Jadi macam-macam eksplorasi itu bisa dilakukan dengan apa saja. Pertama, secara umum,
Definisi eksplorasi. Eksplorasi itu berarti menyelidiki atau menelusuri ya. Jadi ada penyelidikan di situ. Dalam mencari ide atau mencari sesuatu tadi, kalian juga melakukan yang namanya penyelidikan. Iya enggak? Ya, istilah katanya kepo ya. Ya kan? Mencari-cari ya. Cari-cari. Menelusuri. Apa sih yang pengen kalian tahu dari kepo itu ya? Pasti itu ya tujuannya. Ya enggak? Berarti kan kalian melakukan yang namanya eksplorasi. Gitu. Melakukan eksplorasi dengan cara kepo tadi. Biasanya dilakukan dengan banyak cara ya. Buat second account. Gitu ya. Atau apa ya, macam-macam ya. Kalau kita baca di medsos itu seperti itu biasanya. Biasanya. Ini sudah pernah dilakukan? Saya dengar nggak mahasiswa biasanya gitu. Ngomong-ngomongin gitu kasar khususnya. Buat second account. Oke. Eksplorasi dalam DKV adalah proses mencari kemungkinan baru melalui percobaan. Carian ide secara luas untuk menemukan hasil yang paling kreatif. Jadi ada satu, misalnya eh, ide ya, yang paling tepat yang akan kalian selesaikan dalam masalahnya itu apa di situ gitu. Jadi nanti pertama kalian bisa praktek ini dulu ya, praktek eksplorasi. Jadi menuangkan ide-ide yang ada dalam kepala kalian itu tulis tangan dalam bentuk tadi ini brainstorming. Jadi dibuat mind mapping ya. Nggak tahu nanti bisa lihat di internet. Chat GPT ya sekarang ya. Mana chat GPT? Tolong gitu ya. Oke, jadi nanti untuk tugas pertama, tapi tidak sekarang ya, minggu depan. Jadi nanti kita bisa lakukan praktek tugasnya di kelas aja. Nah, itu singkat, tidak perlu mencari referensi, ya. Jadi apa yang ada di kepala kalian ditulis dalam kertas, gitu. Apapun nanti bisa keluar ya. Jadi, tapi tidak curhat ya, curhat ya Mas ya. Karena saya bukan BK, itu ya. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Dalam DKV, eksplorasi bisa dilakukan pada, jadi apa saja sih yang bisa dieksplorasi itu dalam karya desain komunikasi visual. Yang pertama ada bentuk, yang tadi saya katakan ya. Jadi kalian bisa mencoba eksplorasi misalkan gaya ilustrasi, tipografi, atau layout ya, karena ini hubungannya dengan bentuk visual. Kemudian kalau eksplorasi tentang warna dan komposisi, bisa bereksperimen dengan cara misalkan kalian coba untuk belajar mencampur warna ya. Itu sudah termasuk dalam eksplorasi. Jadi untuk membangun apa ya istilahnya? Mood ya. Jadi coba dieksperimenkan warna-warna apa saja sih sekiranya seperti itu. Itu sudah melakukan eksplorasi, kemudian gagasan dan konsep itu juga bisa dieksplorasi dengan cara apa? Mencari pendekatan ide yang berbeda untuk menyampaikan pesan visual. Jadi kalau kalian misalkan eksplorasi mencari ide dengan cara melihat referensi ya, kalian nanti bisa tahu apa sih bedanya dari karya sebelumnya yang sudah ada. Kemudian media dan teknik itu mencoba berbagai media ya. Kalau kalian kan fokus di apa? Fotografi atau ilustrasi atau branding? Branding. Semua branding di sini. Baik juga. Nah, mungkin nanti Mbak branding semua rata-rata. Bisa milih gimana maksudnya? Konsentrasinya. Kayaknya itu menurut dia sendiri kan ya? Heeh. Oh iya berarti milih. Ah,
Tapi sampean tertarik di mana? Berarti fotografi ya? Oh, ya sudah. Berarti nggak apa-apa fotografi. Kalau misalkan eksplorasi dalam fotografi itu biasanya yang hubungannya dengan media dan teknik, misalkan teknik tentang pencahayaan, seperti itu ya. Dilakukan eksplorasinya bagaimana dan seterusnya. Itu nanti disesuaikan aja dengan bidang kalian masing-masing untuk eksplorasi media dan teknik. Misalkan eh, kayak kalau ilustrasi, ya kan kayak ilustrasi apa yang di sini suka ilustrasi? Tidak ada yang ya ada yang tertarik ilustrasi? Tidak ada. Oh ya, misalkan yang di kelas online yang ilustrasi siapa? Yang tertarik di ilustrasi? Mbak Kurnia mungkin? Mbak Kurnia, halo. Dan tadi diem aja ya. Halo, Bu. Ada yang sa- Oh, belum. Belum ya. Iya, Bu. Eh, Mas Rifaldan, Tidak tertarik, Bu. tariknya di apa, Mas? Saya di branding aja, Bu. Branding. Semuanya di branding nih. Oke, berarti nanti enak ya pembahasannya ya. Jadi nanti saya mencontohkan studi kasusnya juga tentang branding aja kalau gitu. Kalau fotografi nanti saya dikit-dikit aja ya Mas ya. Saya bantu maksudnya biar kamu nanti tahu gimana celahnya gitu ya. Dan sebenarnya ya saya juga bisa mencontohkan yang lain ya, maksudnya ilustrasi. Nah harus disinggung sedikit-sedikit supaya membuka pengetahuan kalian. Oh, ternyata ini ya bisa dalam ilustrasi itu seperti itu dan lain sebagainya. Oke, fungsi eksplorasi. Jadi fungsi eksplorasi adalah untuk menggali potensi ide, ya, menggali potensi ide. Di situ saya tebalkan, Mas, supaya kalian ingat ya. Kemudian dan mengembangkan konsep desain visual secara luas agar desainer dapat menemukan solusi komunikasi yang paling kreatif, efektif, dan estetis. Jadi seperti ini, kalau dalam desain komunikasi visual itu sebenarnya ada masalah apa sih dalam DKV itu? Ada masalah tentang apa sih dalam DKV? Padahal DKV itu penjurusan ya, kok iso ono masalah menurut Mas Yo. Masalah apa ya kira-kira ya yang banyak dijumpai di desain komunikasi visual? Judulnya desain komunikasi visual, berarti ada masalah apa di sini? Iya, betul. Ada tentang masalah komunikasi. Makanya karya yang dibuat dari seorang desainer itu kan harus komunikan ya. Jadi harus bisa sampai ke audiens, bisa dipahami, bisa dimengerti. Kayak misalkan membuat poster aja ya. Kalau misalkan apa yang disampaikan tidak nyampai, kalau kayak iklan layanan masyarakat misalkan diposterkan, kalimatnya nggak jelas, apa mungkin pembaca audiensnya mengerti? Tidak kan? Gitu. Kemudian menjual produk pun juga seperti itu ya. Misalkan pembuatan tagline-tagline yang kurang jelas, ya, kurang menarik. Jadi kan eh, komunikasi antara si pembuat dengan audiensnya atau konsumennya jadi ada salah kaprah ya, gitu. Jadi paling tidak gagal komunikasi ya, itu DKV ya, gitu. Kalau miskomunikasi gimana Mas Bari? Wah, ya itu tanya sama mbaknya ya, gitu ya. Oke, oke, oke. Guyon ya Mbak ya. Ojo sepaneng. Gak enak kuliah sepaneng itu ya. Oke. Tujuan eksplorasi. Satu, menemukan variasi ide dan solusi desain terbaik. Dua, mengembangkan gaya visual pribadi. Jadi tujuannya kalian eksplorasi itu seperti itu ya. Karena kalian di situ ada proses mencari. Jadi setidaknya kalau sudah mencari kan pasti kalian ingin melakukan apa gitu kan. Jadi mencari pun ada alasannya kenapa kalian mencari. Nah, itu kalian melakukan apa pasti ada hasilnya. Dan ada, kalau ada hasil berarti ada
manfaat seperti itu. Makanya dalam penulisan karya ilmiah itu pasti ada yang namanya manfaat penelitian gitu ya. Jadi karena sudah ada hasil penelitian pasti memberikan manfaat penelitian untuk siapa atau memang ditulis untuk diri sendiri. Tapi kalau secara umum ya harus memberikan manfaat untuk orang lain ya, khususnya untuk desain komunikasi visual karena karya-karyanya juga bisa dilihat oleh masyarakat secara luas, saat memberikan manfaat untuk gaya umum seperti itu. Saya mengembangkan gaya visual pribadi, meningkatkan daya kreativitas dan inovasi. Ada inovasi ya di sini ya, ada kreativitas, kemudian mencegah kebosanan, desain-desain aja bosan ya. Ya nggak ada kejenuhan ya pasti ya. Kalian sudah mulai ngerasa jenuh nggak? Sudah? Hah? Sudah atau belum? Sudah pernah merasakan kejenuhan belum? Sudah. Biasanya masuk masuk semester 5 itu akan semakin jenuh. Itu memang saya tidak karena saya juga merasakan ya, saya pernah merasakan seperti kalian. Jadi kalau semester 3 itu masih kayak gimana ya? Mulai ada benih-benih kebosanan. Semester 5 semakin bosan nanti. Belum nanti kalau semester 7 dan 8. Wah, ini bahaya ini ya. Oke, jadi harus sering-sering membangun mood ya. Jadi kalau bisa mau kuliah ya moodnya yang bagus. Kemudian mengerjakan tugas pun waktunya juga harus dicari yang tepat ya, supaya hasilnya juga nggak terburu-buru gitu dan mencegah kebosanan-kebosanan tersebut. Itu aja sih saran saya. Kalian sudah penat ya bekerja. Maksudnya waktu digunakan berapa jam? 8 jam ya kerja ya? 10 jam. 10 jam kerja. Jangan tugas ya kan? Waktu ke diri sendiri aja kurang ya Mbak. Nah itu dia makanya. Maka mari kita mulai mencari ide gitu. Gimana cara kalian menemukan ide? Mana Mas? Mas Chandra? Coba. Gimana Mas? Kaget. Cara kalian menemukan ide bagaimana? Sejauh ini yang kalian lakukan. Referensi ya. Banyak mungkin cari referensi dari internet. Ya, karena memang diakses cepat, praktis ya. Tapi keterbatasannya kalau misalkan kalian mencari referensi dari internet apa kira-kira? Ada keterbatasan nggak? Tidak. Ini tidak ya. Plagiasi, betul seperti itu. Karena kadang kurang jelas ya. Sumber-sumbernya, penulisannya kurang jelas. Jadi takutnya malah ini sebenarnya karyanya menjiplak atau karya dia sendiri. Gitu ya. Ya memang harus jeli ya. Sama kalau menggunakan AI itu sebenarnya juga harus dipikirkan 2 sampai 3 kali ya untuk memasukkan apa yang dilihat dari AI itu karena sebenarnya kalau orang DKV itu kan kalau bisa jangan sampai diperbudak AI ya. Kalau bisa kamu atau kalian-kalian jenengan-jenengan ini yang memperbudak AI seperti itu. Karena adanya AI itu juga membantu, itu juga sampai jangan dirumuskan ya. Itu nanti kalau kita terima dengan mentah-mentah aja kan ya pasti hasilnya akan seperti itulah ya. Sangat. Kalau ternyata itu menjiplak, tiap apakah sumbernya kadang tidak relevan dengan apa yang dituangkan seperti itu. Jadi harus dipikirkan 2 sampai 3 kali. Boleh menggunakan AI boleh, tapi ya itu tadi sudah ada resikonya. Nah, ini ada brainstorming ya. Jadi brainstorming itu adalah metode berpikir kreatif untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide. Jadi ide apa yang ada dalam pikiran kalian itu ditulis. Jadi bukan tentang ide masa depan ya, ide tentang apa lagi?
ingin makan apa hari ini, malam ini, gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ide tentang apa? Misalkan branding ya, branding. Jadi kalian ingin bikin kemasan produk, misalkan ya, itu nanti kalian tuangkan di situ keinginan kalian sebuah produk A, misalkan itu pengennya seperti apa, nanti ditulis semua di situ. Pengen yang misalkan kemasannya bisa digunakan berkali-kali, gitu, misalkan. Terus pengen ada makanan yang memang bungkusnya bisa dimakan juga, seperti itu dan seterusnya. Jadi ide-ide yang harus kalian tuangkan di situ ya. Jadi ide banyak sekali yang harus ditulis. Kemudian ada satu ide yang harus disimpulkan gitu. Jadi kalau banyak ide ya Mas ya, Mbak, banyak ide. Nanti dari 3 ini kalian milih yang mana, satu aja gitu. Jadi brainstorming itu misalkan kalau kalian nggak tahu ya, pol mentok ada ide apa sih ya, mulailah dari DKV dulu. Dari DKV. Ini fokusnya misalkan di sini ada fotografi. Fotografi kayak tadi yang saya tulis, kemudian ada branding, kemudian ilustrasi. Gampangnya seperti ini aja. Kalian bisa juga mulai dari misalkan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar ya. Misalkan kalau branding, misalkan membuat apa ini? Tadi membuat kemasan ya, buat kemasan, packaging ya istilahnya ya, packaging. Nah, packaging di sini nanti kan banyak. Bahkan ada masalah apa sih di situ? Apa biasanya? Kalau dalam packaging ada masalah apa? Pas sama produknya. Mungkin secara visual dulu ya. Misalkan warnanya nggak pas ya. Warnanya apa? Terus ditentukan di sini juga. Misalkan dalam membuat packaging ini packagingnya misalkan apa? Misalkan makanan olahan. Banyak sekali ya yang bisa dijabarkan di sini ya. Itu seperti itu dan seterusnya. Jadi jalannya kalian pikir kalau tidak tahu bisa berjalan dari yang umum dulu baru ke khusus atau yang khusus dulu ke umum gitu. Jadi kayak orang membuat paragraf yang sifatnya deduktif dan induktif. Tahu? Pernah mendengar? Nah, seperti itu ya. Jadi jalan pikiran orang itu bisa ke umum khusus, khusus ke umum seperti itu. Um, Kemudian dari ide yang banyak tadi, itu tujuannya kan untuk menemukan solusi ya. Jadi ada gagasan baru apa sih di situ? Seperti itu. Nanti saya contohkan ya. Di sini nanti saya contohkan. Kemudian inti dari brainstorming dalam DKP adalah mencari solusi visual yang efektif, inovatif, dan relevan untuk suatu masalah komunikasi seperti yang Beliau katakan tadi karena DKP ada masalah tentang komunikasi ya. Jadi kalau bisa membuat karya juga tidak miskom. Brainstorming dalam tim. Jadi kalau dalam tim, nah tadi sudah saya katakan ya, brainstorming itu bisa dilakukan secara individu. Tapi kalau individu itu kurang dapat ide ya. Jadi untuk solusi pun juga lebih enak bekerja sama dalam tim ya, karena kan hasil buah pikirnya kan semakin banyak. Jadi yang pertama, kalau dalam brainstorming dalam tim itu fokus pada kuantitas. Kemudian eh, nggak tidak boleh membatasi ya, tidak boleh membatasi misalkan Mbak Ajara ini punya ide A, terus jangan dibatasi, jadi ditulis aja. Jadi tidak ada kritik di situ. Aku tidak senang ini gitu. Aku tidak suka seperti ini. Kalau bisa seperti ini saja itu jangan ada dulu. Jadi ditulis sejujur-jujurnya gitu ya. Yang ada di pikiran itu dituangkan dalam ini gitu. Kemudian menyambut ide-ide yang tidak biasa dalam artian apa saja ide yang ada
ditulis. Kemudian ide-idenya tadi digabungkan ya, yang nomor 4. Jadi gabungkan konsep untuk solusi yang baru. Kemudian ada evaluasi ide-ide, lalu dipilih yang paling inovatif. Jadi satu aja. Kemudian dukung dan tingkatkan ide-ide tersebut, kolaborasi dapat membuat ide untuk menemukan solusi terbaik dalam mencapai tujuan dalam tim. Ini kalau dalam tim ya, kalau individu kan sudah terserah ya, jadi tidak ada polling istilahnya. Kalau dalam tim itu pasti ada polling, dipilih yang baik yang mana menurut timnya. Tapi kalau individu kan bisa sendiri seperti itu. Nanti kalian akan membuat brainstorming secara individu saja ya, gitu. Karena kalau berkelompok kan susah. Cuman ini satu kelompok. Nanti ada 2 kelompok yang online, so yang susah nanti. Oke, gitu ya. Ini hanya berarti cukup sebagai pengetahuan saja. Kalau brainstorming itu lebih mudah atau memudahkan tim dalam mencari ide. Tidak ada ya, tugas kelompok ya. Nah, ini contoh aja. Bu Yun punya masalah yang sudah saya pikirkan secara khusus ya. Jadi ini juga tentang branding, maksudnya desain kemasan. Jadi Bu Yun punya topik desain kemasan ramah lingkungan karena ada kasus makanan-makanan yang banyak menggunakan plastik karena rata-rata seperti itu ya. Satu, karena fungsi praktis. Mungkin seperti itu. Fungsi praktisnya apa? Awet, pertama. Kemudian mudah didapatkan. Terus apa lagi? Murah, ya kan? Nah, contohnya, misalkan kayak ini, fokusnya ya. Tadi Bu Yun katakan di sini, misalkan buat kemasan packaging, misalkan olahan atau makanan khas daerah atau apa bisa dipilih semua ya nanti dipilih. Bu Yun coba memilih tentang madu mongso. Kalau madu mongso kan makanan khas ya, makanan khas daerah ini. Kebetulan makanan khas daerah Ponorogo, Jawa Timur. Ada yang dikemas seperti ini ya. Jadi sudah ada plastiknya, dibungkus plastik lagi. Kemudian stiker pakai plastik lagi ya. Terus sekarang pakai yang ada kotaknya seperti ini. Namanya kotak apa ini, Mbak? Biasanya. Nah ya, jadi pakai kotak-kotak seperti ini juga sebenarnya bisa digunakan, tapi kan ada batasnya ya, bisa sampai berapa kali aja gitu. Oke, cara brainstorming saya itu seperti ini. Jadi saya sudah mulai dari ranah yang paling khusus ya. Jadi ada masalah desain kemasan produk makanan madu mongso oleh-oleh khas daerah Ponorogo, Jawa Timur yang ramah lingkungan. Jadi saya coba punya ide. Jadi secara estetis itu juga masih menarik perhatian konsumen di rak toko ya. Bisa kalian baca sendiri. Itu yang di visual itu ada tipografi, motif warna yang bisa nanti dijabarkan lagi ya. Misalkan warnanya kalian pengen apa gitu. Ini termasuk penelitian atau penciptaan kalau seperti ini. Bisa penelitian, bisa penciptaan. Jadi kalau memang eh, kalian mengkritisi produk yang sudah ada itu penelitian, tapi kalau kalian membuat desain kemasan atau merubah kemasan yang sudah ada, itu berarti ciptaan, gitu ya. Jadi ini bisa diaplikasikan dalam 2 mode, gitu ya. Metode penciptaan dan metode pengkajian seperti itu. Kemudian ada tagline yang membuat menuliskan 2 ide ya. Rasa tradisi cinta bumi dan menikmati manisnya rasa tradisi tanpa merusak bumi. Jadi macam-macam sampai saya tulis mulai bahan, ada pilihannya kertas daur ulang, kemudian bungkus makanan bahan alami, plastik ramah lingkungan, tinta berbasis air, tidak beracun, sampai pengikat kemasan tali rami atau anyaman bambu. Karena di sini yang saya garis bawahi adalah kemasan produk yang ramah lingkungan. Jadi ya, secara fungsional ini wadahnya hanya sebagai
pembungkus saja, kemudian ada lapisan dan keberlanjutan. Kalau bisa seperti itu. Kemudian memberdayakan pengrajin. Nilai keberlanjutannya apa? Memberdayakan pengrajin terus ulang dan pembuat kemasan bambu lokal. Ini kalau misalkan saya memakai gitu ya, kemasan dari bambu. Kemudian meningkatkan kesadaran konsumen akan produk lokal yang ramah lingkungan. Nah, jadi mulai dari ini, dia membuat brainstorm seperti ini. Maka kesimpulannya harusnya seperti ini gitu ya. Saya kan tadi seperti ini ya, yang sebelah sini, yang madu mongso pakai plastik ini tadi masalahnya. Kemudian setelah saya cari-cari di sini, kemudian muncullah bentuk visual yang seperti ini. Gitu ya. Ini namanya penciptaan desain komunikasi visual. Tapi kalau penelitian, berarti kalian meneliti apakah produk kemasan ini, misalkan rumusannya misalnya rumusan masalahnya seperti itu ya. Apakah desain kemasan produk madu mongso makanan khas daerah Ponorogo, Jawa Timur ini menerapkan nilai keberlanjutan. Nah, itu termasuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam penelitian seperti itu. Kemudian ada kesimpulannya. Saya membuat seperti ini ya. Nah, nih kesimpulannya, tujuan dari menyampaikan kesimpulan adalah melihat pola atau hubungan antar ide sampai pada hasil evaluasi ide terbaik ya. Jadi dipilih yang paling baik yang mana? Seperti yang Bu Yun katakan tadi. Jadi yang namanya brainstorming itu pertama kalian mengumpulkan semua ide. Seperti yang saya tulis di bagian kiri ya. Kemudian idenya dikelompokkan dan dievaluasi dan dipilih ide yang baik. Terakhir, kalau sudah kalian memilih ide terbaik, baru kalian bisa merumuskan masalah. Itu nanti kalau rumusan masalah, jadi ada perumusan, istilahnya kesimpulan masalahnya apa, nanti kalian bisa langsung masuk di materi yang di pertemuan ketiga ya. Gitu. Makanya tadi kayak saya katakan kalau kalian itu tidaknya memahami materi itu mulai dari awal sampai akhir karena misalkan kalau buat tugas ini akan nyambung terus. Nanti kalau misalkan membuat brainstorming, berarti akan dilanjutkan buat rumusan masalah dari brainstorming yang sudah kalian buat. Gitu ya. Makanya jangan bingung di awal. Nanti kalau bingung di awal bisa ditanyakan. Atau kalau malu di sini ya japri ya, gitu aja. Tak bingung. Walaupun tugasnya belum mulai, jadi nggak bingung ya. Oke, contoh. Contoh penulisannya seperti ini. Dari hasil brainstorming diperoleh konsep pertama, yaitu bla 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 bla. Ide-intinya apa? Kemudian konsep ini dipilih karena bla 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 seperti yang dituliskan di sini ya, bagian bawah. Jadi gitu. Nanti kalian membuat ini di minggu depan, membuat brainstorming seperti ini, kemudian membuat kesimpulan di ini saja. Gitu. Tapi dikerjakan di sini aja ya, nggak usah di rumah. Itu ya. Mm. Cuman dipikirkan aja, kiranya ada ide apa bisa ditulis nanti di kelas gitu ya. Tidak usah perlu mencari referensi. Mungkin bisa dari apa sih yang terlintas di kepala kalian gitu. Saat teringat kata DKV atau kata branding itu. Sudah ya, sampai sini dulu. Materinya sudah habis di pertemuan pertama maksudnya. 2 sampai 7 ya masih ada. Saya bertanya, ya. Oh, enggak. Minggu depan itu kalian bawa buku tulis ya? Binder. Ya, binder itu aja nggak apa. Kertas bias pokoknya. Kalian bawa kertas itu. Pokoknya jangan terlalu kecil ya. Kalau mengumpulkan tugas itu. Tidaknya ya ukuran, ya standar ukuran binder itu ya. Tapi kalau Bu Yun di kelas reguler, menyarankan untuk membawa kertas HVS aja. Gitu. Supaya lebar, lebih mudah untuk dijabar-jabarkan. Boleh ya?
membawa kertas HVS apakah memberatkan? Tidak ya? Tidak. Nanti kalau misalkan memang lupa tidak membawa, berarti ya saya coba carikan kertas gambar aja ya. Tapi lebih gede, Mas. Itu aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan Mas-mas dan Mbak-mbak online yang sekarang kayaknya lebih sedikit introvert daripada semester 1 dulu. Ya, mulai minggu depan. Tapi jangan berpikir dulu ya. Maksudnya jangan berpikir dulu itu jangan membuat masalah-masalah dulu di rumah ya. Membuat masalahnya atau mencari masalahnya di minggu depan aja. Setelah materi inovasi. Itu biar ada gambaran lagi ya. Jadi saya sampaikan kan ini tadi materi eksplorasi. Nanti ada materi inovasi. Jadi kalau sudah dapat eksplorasi dan inovasi nanti kalian lebih enak cari ide tentang apa gitu untuk dituangkan di brainstorming. Karena inovasi ini kan luas ya. Masalah kebaruan-kebaruan dalam desain komunikasi visual. Jadi enak nanti. Oh ternyata ada masalah ini di inovasi gitu. Ya, saya itu cuma menyarankan kalian membaca jurnal aja. Satu aja. Contoh misalkan kayak memahami abstrak yang ditulis orang itu ternyata di abstrak itu isinya apa saja sih? Gitu ya. Itu aja. Tapi kalau memang tidak sempat membaca ya tidak masalah. Nanti pada akhirnya kalian harus membaca. Cuma nggak di pertemuan ini dan tidak di pertemuan dua gitu ya. Oke. Mas siapa tadi yang belum ngomongnya di sini ya? Mas Ataila bisa on cam? Iya, Bu. Ya. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Mas Atalia? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Oke. Saya kalau Mbak Kurnia, yang saya sedikit lupa wajahnya ini Mbak siapa ya? Mbak Sekar. Mbak Sekar belum ada ya Mbak ya? Satu ya. Kalau Mbak Kurnia saya hafal wajahnya. Kalau Mbak Zara, Zara ada juga nggak? Enggak ya? Ada. Mbak Zara? Halo Mbak Zara? Iya, Mbak Ibu. Zara? Iya, bisa on cam Mbak? Sebentar ya, Ibu. Iya. Tapi jangan kayak Mas Ataila ya. Muncul jadi sapi gitu jangan. Bingung nanti saya. Mbak Zara. Oh ya, ya oke oke oke. Oke Mbak, terima kasih. Sudah saya ingat sudah wajahnya. Hari ini berarti yang nggak masuk Mbak Afil ya. Oke, oke baik baik baik. Ada pertanyaan sampai sini, Mas-mas dan Mbak-mbak online semuanya atau kebingungan di bagian apa gitu boleh tanya. Mas Supriyanto mau tanya? Belum, Bu. Belum. Berarti minggu depan ya? Ya. Insya Allah, Bu. Oh Ya, iya, oke. Baik, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi bisa Bu Yuyun akhiri dulu. Ya, kita masih mau lanjut aja materi ini. Oke, jadi gitu ya. Jadi dipersiapkan untuk minggu depan kita praktek melakukan brainstorming setelah materi inovasi. Ya, Mbak Megi. Bisa, gitu ya. Di grup gabungan itu aja. Meskipun yang online bisa akses di learning, tapi saya kirimkan langsung. Saya kirimkan langsung aja ya, biar nggak lupa. Kadang saya kalau sudah sampai rumah itu tidak buka laptop lagi. Karena ya sama seperti kalian, layaknya manusia kan ada kebosanan.
Iya, pastilah. Tidak menutup kemungkinan. Oke, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Jangan menjadi introvert. Biasanya semakin semester 7 8 semakin introvert nanti. Gitu ya. Tapi harus semangat dong. Karena memang masalahnya mahasiswa itu kalau di kelas reguler karena maksudnya panjang ya, tidak ya kan satu semester tidak bagi 2 periode ya. Jadi mulai pertemuan 1 sampai 14. Dia di semester 3 itu sudah mengalami kejenuhan gitu, baik mulai dari mengerjakan tugas sampai bahkan buntu tidak bisa mencari ide sekalipun itu ada yang seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan karena memang bertumpuk-tumpuk dan bersamaan ya. Lagi kalau praktek kemudian teori pun harus cari ya, cari-cari kayak misalnya wawancara. Tapi memang tugasnya mahasiswa eksplorasinya seperti itu untuk mencari pengalamannya gitu. Ya jadi dimaklumi aja ya, berproses. Nah Mbak kan ya, tahu ya, iya itu malah lebih pedih. Nah, ya semoga sukses di perantauan. Oke, sip. Baik, saya akhiri kuliah hari ini ya. Ya, atau masih mau lanjut? Ya, mau jangan tanggung aku. Akhirnya aja ya. Oke, baik. Nah, terima kasih malam ini. Minggu depan, misalkan ya, Bu Yuyun memang terlambat. Masuk misalkan 10 menit, 20 menit. Tapi jarang ya. Misalkan kalau hujan lebat saja, mungkin Bu Yuyun sedikit terlambat. Karena naik motor ya saya nggak bisa naik mobil. Jadi jalannya ya wis standar. Eh, itu ya wis disesuaikan aja. Jadi maaf sekali kalau memang cuaca sedikit tidak mendukung, pasti kelambatan seperti itu. Sebisa mungkin saya buat itu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Kasih Bu. Bu. Ibu. ya, Terima kasih Bu Mas dan Yun. Mbak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.